Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelly Ashifa Fazira, mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan nomor NPM 2019-1041-5146 dan saya dari kelas 5B1. Hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang lingkungan, yang dimana ini adalah tugas ujian akhir semester public speaking dengan nama dosen Bapak Muhammad Husni Mubarok. Di sini ada pidato saya yang sudah saya kerjakan sendiri ya. Akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak dosen, Bapak Muhammad Husni Mubarok yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Salam semangat. Pada kesempatan ini, dalam tugas UAS Public Speaking, yaitu pidato, saya akan menyampaikan pidato tentang lingkungan. Yang kita tahu semua, bahwa perubahan iklim di Indonesia merupakan permasalahan yang penting, karena banyaknya populasi yang hidup di tepi pantai yang dapat terkena dampak kenaikan permukaan laut. Dan kehidupan banyak penduduknya bergantung pada pertanian, marikultur, dan perikanan, yang semuanya dapat terkena dampak dari perubahan suhu, curah hujan, dan perubahan klimatik lainnya. Emisi gas rumah kaca atau GRK yang dihasilkan Indonesia merupakan bagian yang signifikan dari total dunia. Indonesia telah disebut juga sebagai penghasil gas rumah kaca yang paling diabaikan, yang terdapat menjadi negara yang menghancurkan iklim dunia. Indonesia adalah salah satu dari penghasil gas rumah kaca terbesar. Pengukuran tahun 2013 menunjukkan soal emisi rumah kaca atau GRK Indonesia adalah 2.161 juta metrik. Dari 2.161 juta metrik ton ekuivalen karbon dioksida yang mencapai 4,47% dari total global. Pada 2014, Indonesia berada pada peringkat ke depan pada daftar negara menurut emisi gas rumah kaca. Dari 100 kota yang paling rentan, dampak krisis iklim dunia hanya satu yang berada di Asia, ibu kota Jakarta. Yang dibekap populasi dan rutin mengalami banjir atau gelombang panas menempati urutan paling teratas, yaitu ibu kota Jakarta. Bumi kita sedang berada di dalam proses menuju kepunahan massal yang disebabkan oleh krisis iklim. Kebakaran hutan, kebakaran lahan, banjir bandang, bencana-bencana lainnya, cuaca ekstrim, kekeringan, dan gagal panen hanyalah beberapa dampak dari krisis iklim yang sudah negara kita alami. Ilmuwan menghitung, umur bumi kita sudah tidak lebih lagi dari 11 tahun sebelum mencapai climate tipping point atau krisis iklim. Ujar Alexander Karin, pengajar di sekolah Erudio Indonesia, dan juga salah satu penggegas aksi jeda untuk iklim. Kami ingin mendesak agar seluruh politikus, perusahaan, dan masyarakat untuk berhenti bersikap masa bodoh, dan serius bertindak untuk memastikan kehidupan generasi mendatang. Lalu bagaimana kita bisa ikut berkontribusi dalam membantu menyelesaikan krisis iklim? Bagaimana kita bisa ikut berkontribusi? Dengan cara apa kita bisa ikut berkontribusi? Teman-teman, dalam masalah isu lingkungan ini, seharusnya kita sebagai mahasiswa harus ikut saling peduli dan kita harus menjadi patokan seluruh masyarakat Indonesia karena kita seorang mahasiswa, yang mana orang mahasiswa harus lebih mengedepankan atau peduli lingkungan. Dan mahasiswa bisa jauh lebih peduli akan isu-isu lingkungan. Kita bisa mulai mengurangi dari hal-hal tersebut gitu. Dari yang pertama, ada konsumsi energi tidak sama dengan emisi karbon. Hubungan mereka sangat bergantung pada kondisi listrik dan suhu rumah yang digunakan. Namun, hal ini bisa kita jadikan cara untuk berkontribusi. Jadi teman-teman semua, salah satu caranya yaitu mungkin kita menggunakan handphone. Kita menggunakan handphone tiap saat. Jika baterai kita habis, kita akan mencharger. Ya, betul teman-teman. Nah, sebenarnya, mencharger ini pun, menyolokkan ke listrik pun itu mengurangi umur bumi. Karena sangat berpengaruh banget ya pada krisis iklim ini gitu. Contoh kayak colokan-colokan listrik yang tidak dipakai tapi masih menyolok, atau lampu kamar tidur yang pagi-pagi yang
harusnya lampunya dimatiin malah masih nyala gitu. Itu termasuk salah satunya. Nah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil ya, itu mematikan lampu saat kita tidak menggunakannya lagi, melepas semua kabel-kabel chargeran atau kabel-kabel apapun yang sudah tidak kita gunakan lagi. Lalu yang pertama, lalu yang selanjutnya itu kita pastikan apa ya, sering jajan yang dimana pasti jajan itu rata-rata menggunakan plastik. Nah, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama kita bergerak untuk mengurangi plastik gitu, karena plastik juga mempengaruhi ya untuk kerusakan bumi kita ini, sangat mempengaruhi banget. Yang teman-teman udah tahu, banyaknya ada di sosial media itu banyaknya pantai-pantai yang berserakan sampah, bahkan rata-rata semua laut di Indonesia, bahkan seluruh laut itu isinya sampah gitu. Nah, aku pengen banget ajak teman-teman semua untuk mengurangi penggunaan sampah. Dan kalaupun kita sudah mengurangi tapi masih ada pemakaian sampah, gimana caranya kita bisa mendaur ulang sampah-sampah tersebut yang kita pakai? Contoh, saya pernah ikut organisasi di Lindungi Hutan, bahkan sampai sekarang gitu. Yang dimana Lindungi Hutan tersendiri itu tentang organisasi yang berfokus pada alam ya, berfokus pada alam, penanaman segala macam untuk menjaga penghijauan di bumi kita ini. Nah, di Lindungi Hutan sendiri selain nanam, kita selalu ada membuat event-event atau acara-acara tentang gimana sih cara mendaur ulang sampah, gimana kita harus memilah-milah sampah gitu. Jadi teman-teman, banyak banget sekarang platform-platform yang dimana ini nih udah berisu apa ya, isinya itu tentang isu lingkungan, kayak contoh ada sosial media Instagram Greenpeace, Lindungi Hutan, dan segala macamnya yang khusus untuk lingkungan gitu. Maaf, saya lagi batuk. Jadi teman-teman semua, kita kan pasti anak muda, kita seorang mahasiswa, pasti nggak mungkin banget kalau nggak main sosial media ya. Nah, di sosial media ini kita harus berbijak juga loh teman-teman. Kayak yang harus ada hal-hal penting yang kita dapatkan dari sosial media tersebut. Contohnya kita bisa melihat hal-hal positif tentang bagaimana cara mengurangi sampah plastik, bagaimana cara tidak membuang sampah sembarangan, bagaimana cara kita mendaur ulang sampah, memilah-milah sampah. Itu udah banyak banget teman-teman. Makanya aku di sini ingin banget gitu, berharap banget sama teman-teman semua untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan kita ini. Karena yang kita tahu kan, makin kesini itu makin kelihatan ya, kayak contoh di laut, banyaknya sampah, banyaknya kebakaran hutan, banyaknya kebakaran lahan, banyaknya hal-hal yang terjadi lah, banyak banget bencana-bencana yang udah terjadi. Nah, itu salah satu contoh yang terjadi di negara kita tuh banyak banget. Itu karena umur bumi kita nih makin berkurang gitu. Nah, kita kan pengen ya kita punya generus terdepan, generus selanjutnya gitu. Nah, aku tahu kita semua pengen punya generus selanjutnya, maka dari itu aku ingin mengajak semua teman-teman, yuk kita mulai dari diri kita untuk menjaga lingkungan kita ini, untuk menjaga bumi kita ini dari kerusakan-kerusakan alam. Oke teman-teman, dari hal kecil yang pertama bisa buang sampah, yang kedua itu bisa mengurangi sampah plastik, yang ketiga kita belajar untuk mendaur ulang sampah, yang keempat kita itu bisa, kalau di rumah ya, kita itu bisa mematikan lampu atau saluran listrik yang udah kita nggak pakai lagi gitu, itu bisa. Dan teman-teman semua, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan pribadi yang lebih baik lagi untuk sama-sama kita menjaga lingkungan kita ini. Sebelum menutup pidato ini, saya benar-benar berharap sekali teman-teman yang melihat public speaking saya ini atau pidato tentang lingkungan saya ini berguna banget buat teman-teman, sehingga teman-teman tergerak hatinya untuk sama-sama kita menjaga lingkungan-lingkungan kita.
lingkungan-lingkungan sekitar kita, lingkungan kampus kita, intinya semua lingkungan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pidato saya, Bapak.